Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Okay. How are you today? Oke, alhamdulillah ya. Sehat semuanya ya. Baik. Yang piket sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah ya, alhamdulillah. Kalau begitu, terima kasih kepada anak-anakku yang sudah menjalani kewajibannya yang jadwal piket hari ini ya, karena kebersihan di dalam kelas itu merupakan faktor dalam kenyamanan kita dalam belajar. Oke, keren-keren semuanya. Baik, pastinya saya akan mengabsen terlebih dahulu. When I say I call the roll, kalian jawab yes sir. Oke, you get my point? Oke, I call the roll. Oke, Faisal. Jangan lupa ketika saya absen kalian ucapkan present. Oke, Faisal. Oke, Usman ada present. Alvan, Helmi, Yusuf. Oke, good. Ternyata hadir semuanya, alhamdulillah kalau begitu ya. Oke, let's open our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, saya mau tanya dulu. Coba, ada yang masih ingat apa materi minggu kemarin? Do you remember what our material in last week? Ada yang masih ingat? Ya Faisal, silakan. Prosedur text, good banget. Ya, very good Faisal. Oke, jadi minggu kemarin kita belajar tentang prosedur teks. Apa prosedur teks? Yang bisa jawab? Silakan Osman. Yap, bagus. Ya, prosedur teks adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu secara sistematis. Ingat, sistematis, terstruktur. Baik, ada berapa genre structure di prosedur teks? Ada dua. Aims or goals sama step by step. Baik, ya alhamdulillah semuanya ternyata masih ingat tentang materi minggu kemarin. Oke, hari ini kita masih mempelajari tentang teks. Hanya saja berbeda dengan prosedur teks. Karena prosedur teks itu berisi tentang langkah-langkah membuat atau mengerjakan sesuatu. Pada hari ini kita bayangkan kita tuh punya adik. Ya, kalian tuh punya adik. Dan adik kalian tuh susah untuk tidur di malam hari. Coba apa yang akan kalian lakukan? Membacakan sebuah cerita. Bagus sekali. Membacakan sebuah cerita. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Ya. Apa itu Pak naratif teks? Naratif teks secara garis besar adalah teks yang menceritakan ulang, berisi cerita ulang tentang sebuah dongengkah ataupun cerita-cerita legenda, hikayat dan yang lainnya. Fungsinya untuk apa? Untuk menghibur. Ya, untuk menghibur pendengar ataupun pembaca. Bagi kalian nih yang suka menulis, yang suka storytelling, digabungkan, ya suka membaca sebuah cerita, kalian tulis ulang hasil karya kalian di situ. Ya, itu sangat keren sekali. Dan itu bisa diceritakan kepada teman-teman kalian, kepada orang lain tentunya. Apalagi dalam cerita tersebut berisi bukan hanya sekedar hiburan, tapi berisi pesan-pesan moral, nilai-nilai kebaikan di sana, bersifat edukatif, ya, yang bisa mengedukasi orang lain. Lagi anak-anak tadi tuh, adik-adik kalian, kan? Karena apa? Karena anak-anak itu cuma lebih suka diceritakan, apalagi diceritakan di dalamnya ada unsur edukasi atau pesan-pesan moral, itu lebih bagus. Oke, kalau begitu
let's study about narrative text. Okay, let's see in front of you. Sekarang silakan perhatikan di depan ya, di sini ada PowerPoint ya. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh dari naratif teks. Kalian tinggal jawab judul ceritanya apa dan dia itu berasal dari mana ya, dari Indonesia atau dari luar negeri. Okay, are you ready? Okay, 3, 2, 1, go. Nomor 1 apa? Tangled. Oke. Ya, tepat sekali. Tangled. Ya. Karakter utama siapa? Rapunzel, si rambut panjang berwarna emas. Seperti itu. Oke, next. Buto hijau. Oh iya. Rapunzel ini dari mana? Dari luar negeri. Nah, buto hijau itu dari mana? Dari Indonesia. Dan yang terakhir, Sangkuriang identik dengan Tangkuban Perahu, yaitu cerita yang berasal dari Indonesia. Oke, tepuk tangan ya. Jadi itu beberapa contoh dari naratif teks. Okay, so what's the meaning of narrative text? Yeah, narrative text is a kind of text to retell the story using past tense. Ingat, narrative text itu adalah jenis teks untuk atau yang menceritakan ulang sebuah cerita menggunakan past tense. Oke, atau bentuk kalimat lampau. That means to amuse or entertain readers or listeners about the story. Jadi naratif teks ini berfungsi untuk menghibur atau menarik perhatian the readers or listeners about the story, pembaca dan pendengar tentang cerita tersebut. Seperti itu. Okay, next. Nah, function itu ada 3 ya. Number 1 itu to entertain, untuk menghibur. Pasti ya, cerita itu biasanya yang sering kita jumpai itu pasti di situ ada unsur menghiburnya. Entah itu menghibur dengan tertawa ataupun menghibur sedih, ataupun kita bisa merasakan emosional di dalam cerita tersebut. Oke, yang kedua untuk to teach or inform. Ya, untuk memberikan pelajaran atau memberikan informasi. To teach, contohnya kita bisa lihat di kisah Malin Kundang. Apa kisah Malin Kundang? Di sini kita diberikan sebuah pelajaran dari cerita Malin Kundang bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kalau kita durhaka kepada orang tua, kita akan menjadi batu. Maksudnya kita akan mendapatkan petaka nanti. Seperti itu. Nah, untuk informasinya, kita beralih ke cerita Tangkuban Perahu. Cerita Tangkuban Perahu berlatar belakang di mana? Di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Itu fungsi yang kedua. To teach or inform, untuk memberikan pelajaran ataupun memberikan informasi. Yang ketiga adalah to change social opinion, untuk merubah pendapat sosial. Nah, seperti itu. Oke. Nomor 3. Nah, sama hal dengan prose text, di narrative text pun ada generic structure-nya. Ada 3 generic structure di narrative text. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, orientation. Okay. Orientation itu adalah it set the scene and introduce the participant. Gitu ya. Jadi di orientasi itu biasanya memuat ataupun biasanya itu di situ memuat sebuah perkenalan, gitu ya, perkenalan antar tokoh yang melatar belakangi kejadian tersebut. It answer the question who, when, what, and where. Siapa tokohnya, kapan kejadiannya, apa yang terjadi dalam cerita tersebut, dan di mana kejadian itu. Nah,
ya. Nah, number 2 itu ada complication. Complication yang pertama tadi apa? Orientation. Yang kedua complication. Complication itu tells the problems. Ingat, tells the problems. Ya, jadi menceritakan sebuah masalah. Of the story. Ya, jadi menceritakan sebuah masalah dalam cerita tersebut. And how the main character solve them. Dan bagaimana karakter utama di dalam cerita tersebut itu menyelesaikan segala masalahnya. Gitu. The part includes situation, activities, or events, lead problems or complication to the climax. Jadi biasanya tuh di bagian ini, di complication ini, biasanya tuh memuat situasinya, aktivitas yang dilakukan oleh main karakter ini ataupun tokoh-tokoh yang lainnya pun seperti apa, dan kejadian apa saja yang terjadi di dalam complication ini, dalam bagian ini. Nah, sampai ke klimaks, sampai ke masalah puncaknya seperti apa, gitu ya. It shows when the crisis arise. Dan di complication ini biasanya menunjukkan dari mana masalah ini timbul, gitu ya. Tadi yang pertama apa? Orientation atau perkenalan, latar belakang cerita tersebut ada di mana. Yang kedua itu adalah complication, latar belakang masalahnya, munculnya dari mana dan bagaimana si pemeran utama ini menyelesaikan semuanya. Number 3 itu resolution. Resolution itu the crisis resolve. Jadi krisisnya atau masalahnya ini itu mereda, for better or worse. Mereda di sini entah itu masalahnya lebih baik ataupun terselesaikan ataupun semakin buruk masalahnya. Itu resolution. Gitu. It shows the end of the story. Biasanya di resolution ini adalah bagian akhir dari cerita tersebut. Gitu. Ya, entah itu misalkan sad ending ataupun happy ending. Seperti itu. Nah, selain dari 3 ini ada 2 lagi genre structure yang ada di narrative text, tapi ini bersifat optional. Jadi kadang ada, kadang tiada di dalam narrative text ini. Nah, apa saja? Ada 2. Ada evaluation dengan coda. Evaluation itu adalah the stepping back to evaluate the story or the moral message of the story. Jadi biasanya ini adalah langkah balik atau ulasan balik guna untuk mengevaluasi cerita tersebut, gitu ya, atau moral yang terkandung, pesan moral yang dalam cerita tersebut, gitu ya. Itu evaluation. Yang terakhir itu adalah coda. Coda itu adalah perubahan karakter, change of the character of lesson or value the story. Ini perubahan nilai-nilai karakter yang ada di cerita tersebut, baik itu pemeran utamanya, pemeran antagonisnya, ya, lawan dari pemeran utama, dan pemeran-pemeran yang lainnya. Itu coda, ya. Ada 2 tadi yang opsional, apa saja? Ada evaluation dan ada coda. Oke. Nah, ini grammatical feature-nya. Untuk bahasanya tadi yang kalian isi, kalian sudah pelajari ini di SMP dulu ya. Nah, ada adjective, time connection and conjunction, adverb and the verbal process to locate the particular events, action verb, dan saying and thinking verb to indicate what character and feeling thinking or saying. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh past tense-nya ya. Past tense juga ada di dalam narrative text. Ini termasuk grammatical feature ya. Adverb of time, time conjunction, specific, character ya. Terus action verb, direct speech. Dan ini adalah formula past tense. Kalian sudah tahu lah ya bagaimana cara merangkai kalimat past tense itu seperti apa. Oke, mungkin itu saja materi pada kali ini ya. Coba sekarang kita ulang ya, kita ulas lagi nih. Tadi narrative text itu apa? Narrative text itu adalah, ya benar sekali, itu adalah jenis teks yang menceritakan ulang sebuah cerita ya. Retell the story. Gunanya untuk apa? Untuk menarik perhatian pembaca atau pendengar tentang cerita tersebut. Fungsinya ada berapa? Ada 3. To entertain, betul sekali. Lagi
to teach or involve, dan to change social opinion. Oke, tepuk tangan. Keren. Kita lanjut. Coba lagi ya. Jenis struktur yang ada di narrative text ada berapa? Umumnya ada tiga. Ada orientation, complication, dan resolution. Dan yang opsional ada dua. Apa? Evaluation dan coda. Oke, ya. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang dapat Bapak sampaikan itu bermanfaat bagi anak-anakku semua. Ya, jangan pernah lelah, jangan pernah putus semangat untuk belajar bahasa Inggris. And I hope you all always happy in my lesson. Okay? Thanks for your nice attention, and let's close our class by reciting hamdah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan menyaksikan sebuah cerita. Ya, tapi sebelum kita menyaksikan sebuah cerita, saya akan memberikan 2 LKPD kepada kalian semua. Ya, LKPD 1, LKPD 2. Oke, karena ada berlima, silahkan. Faisal dengan Alvan satu kelompok 1. Usman, Helmi, Yusuf itu kelompok 2. Nah, ada 2 kelompok, silahkan. Satu kelompok itu 2 LKPD. Nanti kalian tuh menyimak sebuah video yang saya tampilkan nanti. Kalian silahkan simak. Kalian silahkan isi yang LKPD 1 dulu. Oke. Nah, baik, silahkan. Ini LKPD-nya silahkan. Oke. Nah, sekarang ayo kita nonton. Ini adalah contoh dari cerita yang berjudul Timon. Naratif teks, ingat naratif teks. Timon. This tale brings us to the mystical island of Java, Indonesia, where a widow named Umbok Sirni lived alone on her farm. The widow was a kindly woman, yet she was overwhelmed by loneliness and longed to have a child by her side. The delighted mother embraced her in her arms, and they both lived out the rest of their days Jadi itu in peace. ya, contoh dari naratif teks. Silakan isi LKPD nomor 1. Arahannya LKPD nomor 1 tadi. Di situ ada arrange, ya, arrange sentence. Kan silakan susun. Itu kan di situ kalimat-kalimatnya tiap baris itu acak. Jadi kalian tinggal disusun. Ya, tinggal kalian susun yang mana yang awal sampai terakhir. Silakan. Sudah? Oke, terima kasih. Silakan kelompok siapa yang mempresentasi hasil diskusinya? Silakan kelompok Usman. Baik, terima kasih kepada kelompok Usman yang telah mempresentasikan. Benar sekali ya, kita berikan tepuk tangan. Oke, sekarang kita nonton satu kali lagi. Saya kasih kesempatan kalian untuk menonton satu lagi, one more again, untuk mengerjakan LKPD nomor 2. LKPD nomor 2 saya sekarang kasih langsung saja ya arahannya. Kalian tinggal menambahkan atau mengisi fitur kebahasaannya. Oke, language feature-nya. Silakan tambahkan di situ nanti ya. Oke, sekarang ayo kita simak satu kali lagi. Perhatikan. Oke, sudah ya. Jadi itu ceritanya, silakan diisi. Oke, silakan Faisal.
Presentasikan hasil diskusi kamu dengan Alvan, kelompok 1. Nah, oke, terima kasih kepada Faisal. Tepuk tangan. Ya, tepat sekali ya. Nah, itu adalah beberapa poin-poin yang kita kerjakan LKPD 1 dan LKPD 2 ya. Sekarang mari kita ke materinya ya.